Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Senang sekali hari ini kita memasuki pertemuan ketiga, walaupun hanya lewat virtual. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tetap selalu berada di rumah. Apabila mendesak dan keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Yang terakhir, menjaga jarak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita belajar masih dengan mendeskripsikan, tetapi kompetensi dasar yang baru, yaitu 3.2. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 5. Yang pertama, merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Kedua, menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. Menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Struktur dan kebahasaan deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 2, yaitu identifikasi dan deskripsi. Identifikasi adalah gambaran umum berisi objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Sedangkan deskripsi berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tangkapan subjektif penulis. Kebahasaan teks deskripsi. Kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Pada teks deskripsi, kalimat yang digunakan haruslah rinci. Hal ini bertujuan untuk mengkonkretkan suatu objek. Contoh pada kalimat ibuku orang yang sangat baik dapat diperinci menjadi dia berusaha menolong semua orang. Berikut menggunakan kalimat cerapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan juga objek yang sedang dideskripsikan. Contoh, pantai yang luas dengan pasir putih. Pada kalimat ini, cerapannya indera penglihatan. Berikut menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Contoh, kita akan melihat hamparan bebatuan yang sangat luas dari gunung hingga pantai. Berikutnya, penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, akhir, tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Contoh awalan: me, di, be, per, dan ber. Berikutnya, penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda, tetapi memiliki suatu makna atau pengertian sama atau mirip. Contoh, melihat dan menyaksikan. Berikutnya penggunaan kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Contoh, pergi ke pasar, preposisi ke. Pulang dari sekolah, preposisi dari. Penggunaan huruf kapital. Huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya,
Vitazarni Towijoyo, Burhan Muhtar. Ini jadi tadi adalah kebahasaan teks deskripsi. Berikut ini contoh teks deskripsi. Ini adalah contoh teks deskripsi. Kemudian di LKPD, lembar kerja peserta didik, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tentukan struktur teks, strukturnya ya, objek wisata Batu Angus dari setiap paragraf tersebut. Strukturnya yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Terus yang kedua, nomor 2, setelah membaca teks objek wisata Batu Angus, analisislah penggunaan bahasa yang terdapat dalam teks tersebut. Dianalisis ya. Analisis penggunaan bahasanya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.